Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita akan belajar satu hal yang menarik sekali. Kemana mata Tuhan tertuju? Tentu kita bertanya, Tuhan kok punya mata? Ya, ini adalah istilah yang di dalam Alkitab disebut sebagai antropomorfe. Yaitu Allah memakai sifat-sifat atau bentuk-bentuk dari manusia untuk menggambarkan, atau si penulis Alkitab menggambarkan Allah, atau Allah sendiri menggambarkan sewaktu dia berkomunikasi dengan manusia. Seperti contohnya, tangan Tuhan teracung, mata Tuhan menjelajah, mata Tuhan tertuju, dia berjalan. Jadi secara ini kita mengerti bahwa ketika Alkitab mengatakan mata Tuhan tertuju, bukan berarti Tuhan punya mata. Tetapi artinya Tuhan melihat, memfokuskan, dia mengarahkan perhatiannya kepada hal tersebut. Nah, kita akan melihat kemana mata Tuhan tertuju? Atau tepatnya, kepada siapa mata Tuhan tertuju? Tentu dia adalah Allah yang menguasai segala sesuatu. Tetapi ada orang-orang yang begitu spesifik yang menarik perhatian Tuhan. Dan ketika Tuhan menunjukkan perhatiannya ke sana, Tuhan akan mencurahkan kekuatan, kuasa, dan kasih-Nya. Episode yang pertama ini, mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Ada dua ayat yang kita akan lihat dalam Mazmur 33 dan Mazmur 32. Mazmur 33 berkata begini, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Syarat yang Tuhan cari adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, kalau kita bicara takut akan Tuhan, ini seperti apa artinya takut akan Tuhan? Apakah kita ketakutan melihat Tuhan? Bukan. Takut akan Tuhan di sini artinya sebuah ketakutan yang sehat, yaitu hormat, sikap reverence, sikap kita menghargai dan menempatkan Allah di dalam posisinya sebagai Allah yang layak disembah, Allah pencipta, Allah hakim, Allah penyelamat, Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Jadi kita taruh Dia, dan Dia bukan seperti kita. Dia pencipta dan kita ciptaan. Jadi kita mesti ngerti ini. Nah, pada waktu kita mengatakan, saya mau jadi orang yang takut akan Tuhan, Pak. Bagaimana caranya? Maka kita lihat apa yang Tuhan katakan tentang orang yang takut akan Tuhan ini. Di dalam Mazmur 32, pemazmur Daud berkata begini, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku, ini mata Tuhan, tertuju kepadamu. Ketika Tuhan menunjukkan matanya kepada orang yang takut akan Allah, apa yang Tuhan harapkan di sana? Yaitu dikatakan, aku hendak mengajar, aku hendak menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberikan kau nasihat. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, itu bicara mengenai air bah yang terjadi pada masa Nuh, di mana orang-orang tidak mau bertobat. Tuhan memberikan 120 tahun waktu untuk mereka itu bertobat. Tapi mereka nggak peduli, dan itulah masa di mana Tuhan memanggil seseorang dan keluarganya yaitu Nuh untuk membangun bahtera di tengah-tengah kemustahilan, cemooh, aniaya, segala macam perundungan, dan di situ mereka terus membangun dan membangun. Dan pada waktunya Tuhan menutup pintu bahtera itu dan membuka langit dan terjadilah air bah. Di situ dikatakan bahwa kalau saja orang-orang itu mau bertobat, maka tidak akan terjadi. Nah, saudara-saudara, berarti di sini orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang bersedia untuk bertobat, berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Mau diajar. Itu orang yang takut akan Tuhan. Mau diajar, dan kemudian Tuhan berkata, aku hendak menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Berarti bukan cuma mau diajar, tetapi mau menjalani apa yang dia terima. Mau mengambil komitmen, mau membayar harga. Dengan kata lain, orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang menerima pengajaran, jadi rendah hati untuk menerima pengajaran firman, menerima kebenaran, lalu kemudian pastilah di dalam kebenaran itu ada gejolak karena pikiran duniawi kita ini pasti bertentangan, atau mungkin apa yang kita terima dari latar belakang pendidikan atau keluarga atau nenek moyang, sehingga mungkin itu bertentangan. Nah, disitulah kemudian kita dengan rendah hati mau bertobat.
Jadi ada kebenaran, kebenaran menuntun kepada pertobatan. Lalu pertobatan itu di mana kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan kembali berpaling kepada Allah, maka kemudian kita melangkah dengan iman untuk maju, naik, saudara, dan kemudian berjalan di jalan yang Tuhan tempuh. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menerima pengajaran, kebenaran, mau merendahkan hati, bertobat, dan kemudian mau dengan iman melangkah berjalan di atas jalan Tuhan dan membayar harganya. Ketika Tuhan menemukan orang seperti ini, Tuhan akan memberikan mereka nasihat. Artinya ada teguran, ada arahan, sehingga orang itu akan berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan seringkali Tuhan menegur kita, baik lewat firman, baik lewat orang-orang yang rohani di sekitar kita, atau keadaan, atau hati nurani kita yang sudah dipenuhi dengan roh Allah. Jadi pada waktu kita bersedia untuk hidup dengan takut akan Tuhan, kita menjadi perhatian Allah. Nah, kalau kita sudah jadi perhatian Allah, apa yang akan Tuhan kerjakan kepada kita? Mari kita kembali lagi kepada pasal 33, ayat yang ke-18 dan 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka. Ini ya, ini bukan cuma satu orang, ini adalah komunitas. Bisa itu adalah gereja, bisa itu keluarga, bisa itu sebuah bangsa yang membuat Tuhan sebagai Allah mereka. Dikatakan mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Allah menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang takut dan yang berharap kepada kasih setia Tuhan. Jadi di sini bukan cuma sekedar dia hidup dalam ketaatan, lalu kemudian dia ketakutan, bukan. Tetapi ketaatannya itu juga karena adanya satu jaminan dari Allah bahwa Allah adalah Allah yang setia. Perkataannya, pekerjaannya, karyanya, itu tidak perlu kita ragukan. Tidak perlu kita pertanyakan apakah Tuhan itu akan melakukan janjinya. Ya, dia pasti. Sekalipun berabad-abad, bergenerasi-generasi, bangsa pilihan Tuhan gagal, tetapi Tuhan tetap setia dengan janjinya. Sehingga pada puncaknya kesetiaan Tuhan itu dinyatakan dengan anak manusia Yesus Kristus. Dan dia menebus kita semua dari dosa. Dan dia adalah manusia yang ideal, yang takut kepada Allah. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kerendahan hati. Hidup di dalam iman. Hidup di dalam pengajaran firman. Bersedia membayar harga untuk setiap apa yang dia terima. Tidak ada satupun hukum Taurat yang Tuhan Yesus batalkan atau Tuhan Yesus langgar. Tidak ada satu. Itu yang membuat dia sempurna. Baik sebagai orang Israel maupun sebagai manusia. Dan itulah pengharapan kita. Dia yang telah mati untuk kita. Satu-satunya manusia yang takut akan Allah yang sempurna. Dan mendapat perkenaan Allah yang sempurna adalah Yesus Kristus. Dan siapa yang percaya kepada Yesus, dia juga bisa menjadi sasaran perhatian Allah. Nah, ketika orang yang takut akan Tuhan ini, apa berkatnya? Dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka dari masa kelaparan. Haleluya. Tuhan mengatakan ada janji yang selama ini orang begitu harapkan. Dua hal kan dalam masa pandemi ini. Takut mati, lalu takut kelaparan karena resesi ekonomi. Dan Tuhan janji di sini bahwa kalau kita takut akan Tuhan, maka Tuhan melindungi kita dari maut COVID-19. Tapi juga kalaupun kita hidup ada resesi, ada kelaparan, Tuhan berkata, aku akan memelihara mereka. Mari, sahabat Lex Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada undangan untuk kita takut akan Allah. Dan kita menjadi bagian orang yang menerima kebenaran, mau bertobat, mau diajar, mau membayar harga berjalan di jalan yang Tuhan inginkan, menerima nasihat, teguran, dan kemudian kita berjalan di dalam pengharapan bahwa janji Tuhan itu pasti terjadi. Dan pekerjaannya adalah pekerjaan yang sempurna, yang kemudian layak kita berikan pujian. Dan semua itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Hari ini siapapun
yang percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka akan menjadi sasaran perhatian Allah. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu ajaib. Terima kasih bahwa matamu tertuju kepada orang-orang yang takut akan Engkau, yang mau diajar oleh kebenaran, mau merendahkan hati menerima kebenaran, dan mau membayar harga berjalan di dalam kebenaran dengan iman dan karena kesetiaan Tuhan yang tidak pernah gagal. Kami percaya dan meletakkan kepercayaan kami, dan kami memutuskan untuk menjadi pribadi, keluarga, komunitas, gereja, pemimpin, pelayan yang takut akan Tuhan. Dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan dalam apa yang kami kerjakan. Berkati umat-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simajuntak.